Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya di bagian yang kedua tentang bedah konstruksi kolam yang berada di bawah tanah. Kalau kemarin kita bahas tentang kolam yang berada di atas atau ketinggiannya sama dengan ketika kita berdiri, saat ini kolamnya harus kita masuk ke bawah begitu ya untuk melihat konstruksi di dalamnya. Nah, di video kali ini kita akan bedah secara singkat bagaimana kolam yang berada di bawah ya, khususnya kolam resirkulasi, apa saja bagian-bagian dalamnya, kita akan jelaskan. Saat ini kita berada di kolam beton yang berada di bawah tanah. Artinya kita harus menggali dulu tanah untuk kemudian membuat kolam. Konstruksinya berbentuk segi 8 ya, jadi tidak ada sudut di bagian sudutnya ya. Bagian sudut ininya tidak ada sudut. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Nah, ini kolam yang didesain ada resirkulasi, ada juga yang seperti running water. Tapi yang saat ini ada yang teman-teman lihat saat ini adalah kolam yang didesain saat ini digunakan untuk running water. Nah, kita akan jelaskan bagian-bagian dari kolam ini. Yang pertama bentuk. Teman-teman bisa lihat di sini. Bentuknya secara sekilas seperti segi 4, kotak persegi. Tapi di bagian pinggirnya dibuat tidak ada sudut mati. Sehingga nanti air akan berputar, membuat sirkulasi. Di setiap sudutnya tidak dibuat sudut mati. Ya, biasanya kan hanya bentuk kotak ya. Tapi ini ada sudutnya dibuat tidak ada sudut mati. Sehingga ketika sirkulasi air akan lebih memudahkan untuk mengumpulkan kotoran berada di tengah. Nah, di sini ada sistem aerasi ya, berguna untuk mensuplai oksigen ke dalam air ketika kondisi air dari inlet saat running water system ini berjalan dalam kondisi kotor misalnya, atau tidak memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam wadah budidaya. Nah, ini berfungsi untuk sistem aerasi. Yang kedua adalah inlet. Inlet akan mensuplai air dari sumber air yang ada di farm ini. Di farm ini kita gunakan air dari sungai maupun juga dari sumur ya. Jadi ada dua alternatif. Nah, inlet ini akan mengisi air di dalam wadah budidaya hingga dia full penuh. Kemudian yang ketiga ada inlet alternatif. Ketika sumber air utama ini tidak bisa digunakan, kita menggunakan sumber air yang berasal dari sumur atau dari sumber air yang sudah kita filtrasi. Nah, ini inletnya juga dibuat seperti ini ya. Jadi kita punya dua alternatif inlet. Ketika running water dalam kondisi sumber airnya tidak bisa, sumber air utama tidak bisa digunakan, maka kita punya sumber air alternatif untuk mengisi kolam ini. Yang keempat, ada bagian central drain, teman-teman bisa lihat ke bawah sini. Nah, di bawah sini ada central drain berukuran kurang lebih 2 inch ya, pipa 2 inch. Ini berguna untuk menyurutkan air ketika panen. Kalau di part sebelumnya, di video sebelumnya, kita bahas tentang kamalir. Maka di video saat ini, tidak ada kamalir. Karena bentuk kolamnya sudah dibuat mengerucut. Sehingga ikan akan berkumpul di tengah, dan air bisa keluar tanpa menggunakan kamalir. Dan ukuran kolamnya juga tidak terlalu besar, karena ukuran kolam ini kurang lebih 2,5 kali 2,5. Ya. Sehingga ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kolam yang kemarin yang menggunakan kamalir. Yang kelima ada saluran outlet yang akan membuang sisa pakan, kotoran ikan, dan menjaga volume air tetap pada ketinggian yang sama. Pipa outlet ini seperti ini kurang lebih berukuran 3 inch ya. Biasanya ada pipa overflow yang kemudian digunakan sebagai pipa bawah sehingga nanti kotoran-kotoran yang bagian bawah yang akan mengalir ke atas ya, sehingga air kotor dan sisa pakan yang keluar dari kolam ini. Nah, kurang lebih ini adalah sistem running water dengan kolam bagian bawah, konstruksi dan bagian-bagian di dalamnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita informasikan. Teman-teman boleh komen
Ya, boleh juga request apa yang nanti kita akan bahas selanjutnya pada video selanjutnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada video di channel kesayangan Anda, Jadi Master Aquapreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.